sedikit Gus, ya mohon maaf saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Gus Muhlason. Saya hanya sedikit kurang menerima ketika syariat tadi dibandingkan dengan buah jeruk. Sebab apa Gus? Ini menurut paham saya Gus, yang saya tahu maksudnya, ketika dibandingkan dengan buah jeruk, kan seakan-akan sholat itu tidak digunakan lagi, hanya sebagai bungkus. Yang dibutuhkan hanya isinya. Bahkan sampai tadi Gus membandingkan kalau dikasihkan sama ketek ya. Kan seperti itu. Mungkin Gus, mungkin kalau paham saya, apakah, ya mohon maaf Gus, bukan berarti saya menggurui, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah tidak lebih baik dibandingkan sama baju yang kita pakai? Syariat itu bagaimana seandainya kita tidak pakai baju? Orang sholat mesti ditanya, "Amul apa sholat?" Ya nyembah Allah tujuannya lah, ngeten nggih? Nyembah Allah. Tapi apa tengah dalan kebegal? Kebegal nafsu, akhirnya roh ini menghadap pasar, akhirnya menyembah pasar, sawah, apapun, akhirnya menyembah di situ. Mengapa di situ? Karena hakikatnya ora dingelmoni. Dengan ilmu hakikat itulah akan memberikan petunjuk bil huda wa dinil haq, akan memberikan petunjuk Allah itu yang bagaimana sih? Lha ngeten niki. Akhirnya dibahas sifat-sifat wajib Allah. Ciri-cirine sing duwe jeneng Allah iku ngene. Iku dingelmoni hakikate. Sing maksud tujuane hakikat yang disebut nyatane hakikat adalah makrifat. Sholat itu kan wajib, sementara zikir itu kan sunnah. Kalau boleh agak panjang sedikit Gus, saya mau bercerita. Saya punya salah satu saudara yang tidak perlu saya sebut namanya, yang kebetulan beliau itu adalah figur Gus, tokoh masyarakat lah. Ya mohon maaf, bukan berarti saya membicarakan kejelekannya Gus, cuman biar tidak ada unek-unek gitu Gus. Nah itu kebetulan tidak melakukan sholat, maksudnya jasmaninya Gus, secara fisik tidak melakukan sholat 5 waktu. Saya tanya Gus, kan kebetulan saya di rumah mungkin orang yang paling kental dengan syariat Gus, meskipun sedikit-sedikit itu juga tahu yang namanya semua itu kita punya gerak dan daya, apapun yang kita lakukan itu semua kehendak Allah. Itu yang saya tahu Gus. Seperti contoh lagi di zikirnya waktu saya mondok itu Gus, bahkan dikuatkan lagi baik dan buruk itu semua dari Allah. Bukan hanya baik tapi buruk juga dari Allah. Itu kalau kita memang kita mau bertauhid. Tapi apakah fisik maksudnya Gus harus meninggalkan sholat 5 waktu hanya alasannya zikir, mengingat kepada Allah? Saya tanya, beliau jawabnya gini Gus, di mana ada saya, di situ ada Allah. Jawabnya gitu Gus. Terus saya tanya Gus, ya sambil guyon-guyon gitu Gus. Saya tanya, ternyata ada salah satu gurunya katanya yang ngasih tahu seperti itu Gus. Juga sedikit Gus, ya mohon maaf saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Gus Muhlason. Saya hanya sedikit kurang menerima ketika syariat tadi dibandingkan dengan buah jeruk. Sebab apa Gus? Ini menurut paham saya Gus, yang saya tahu maksudnya, ketika dibandingkan dengan buah jeruk,
Kan seakan-akan sholat itu tidak digunakan lagi, hanya sebagai bungkus. Yang dibutuhkan hanya isinya. Bahkan sampai tadi Gus membandingkan kalau dikasihkan sama ketek ya. Kan seperti itu. Mungkin Gus, mungkin kalau paham saya, apakah, ya mohon maaf Gus, bukan berarti saya menggurui, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah tidak lebih baik dibandingkan sama baju yang kita pakai? Syariat itu. Bagaimana seandainya kita tidak pakai baju? Mungkin seperti itu. Walaupun pada hakikatnya seperti pertanyaan di awal Gus, sholat itu wajib sementara zikir itu sunat. Dan di dalam sholat itu Gus, kita semua tahu ada zikir di sana. Tapi di dalam zikir tidak ada sholat insya Allah. Mungkin ini nyambung ke saudara saya, mungkin agak sama mungkin. Sebentar dulu Gus, biar sekali Agus sekali jawab langsung. Sekali apa namanya? Terusan tadi dari bahasan Gus Muhlason masalah majdubun. Seorang majdubun, misalkan pada saya, seorang yang tidak sholat melakukan zikir, tapi ini tapi ya Gus, dalam pribadi saya itu punya tanggungan hutang gitu yang tidak bayar. Bisakah atau apakah dikatakan saya pribadi ini seorang majdubun? Sedangkan dalam diri pribadi saya sendiri tahu melakukan zikir. Tapi kesalahan saya punya hutang yang belum dibayar atau tingkah laku yang kurang di masyarakat itu masih ada. Bisakah saya ini dikatakan seorang majdubun? Gitu. Jadi biar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu makalah yang mengatakan ngeten, ini sudah sering didengarkan oleh kalangan apapun. Asyariatu bila hakikatu bila hakikotin la makbulah. Al hakikatu bila syariatin dzolalah. Syariat tanpa hakikat itu ditolak alias tidak diterima. Karena substansinya makhlus syahid, inti orang yang menanam jeruk itu kan buah yang diambil adalah hasilnya apa jenenge jeruk itu, itu substansinya. Tetapi umpama ana jeruk gak ana kulite bosok apa mboten? Bosok. Dikala apa iku? Terus dikala apa? Enggak butuh kulit. Di saat apa? Kita harus menempatkan di situ. Kula wau ngibaratno jeruk iku ibarat ya, ibarat. Jane ya gak jauh berbeda dengan kelambi karena syariat itu kan kulit to Pak ya. Kulit ibarat terserah. Sebab alam iki termasuk jeruk iku ayat yang tercipta. Kelambi ya ayat yang tercipta. Itu bagaimana kita bisa untuk mengerti maksud daripada ayat ini. Terus tatkala kita belum sampai ke isinya, kulit sih penting. Masih. Karena kondisi masih ada di perjalanan. Tapi kalau kita sudah menyentuh pada substansinya atau keinginan memakannya, kulit harus ditiada karena situasi sudah di situ. Sebetulnya gak jauh berbeda.
Kita ke sini penting sepeda itu. Tumpaan, kulit penting. Penting. Pentingnya itu dihukumi wajib. Makanya sholat iku wajib bagi kita sing masih di sareng sik mlaku ning syariat lho ngene lho maksudnya sik berjalan syariat. Nanti kalau sudah sampai di sini bukannya cara sepeda motor diilangno enggak. Sementara waktu dideleh. Bahasa yang sederhana diparkir. Sebabnya apa? Engko digawe mah dipakai lagi. Dipakai lagi. Jadi melihat kondisi. Kalau kondisi masih di proses perjalanan ya enggak bisa lah kita meninggalkan syariat. Sholat sih tetap wajib. Sih tetap. Terus bagaimana sholat amriye supaya jadi nilai zikir pada Allah sehingga bisa mencapai kemarifatan Allah. Nah itu kan sudah diberikan caranya. Jadi saya sangat sefaham dengan makalah syariat tanpa hakikat itu ditolak. Ketika sisi apa iku? Sisi ketika jenengan kali kula sudah sampai pada substansinya. Ditolak. Tapi dalam perjalanan ya metu kulite lah sih. Untuk mengamankan hakikate, lah ngeten nggih. Untuk mengamankan isinya. Begitu juga hakikat tanpa syariat menyesatkan. Iku dikala apa? Dikala jenengan kali kula niki masih dalam perjalanan. Si ana syariat perjalanan sepeda yo harus sampean pakai. Lah nek mboten bagaimana bisa sampai di sini sampean? Sangat dipahami. Jadi harus melihat kondisi sikon kita diletakkan di mana dulu. Makanya berkala syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Berkala. Syariat iku tumpakane, thariqah iku jalani. Lah syariat iku ilmu sing kanggo nglakoni. Thariqah itu aran sing den lakoni, contoh salat iku thariqah. Aran salat iku thariqah. Lah kudu dingelmoni ngelmune ilmu syariat. Jadi biar tidak salah habis berdiri biar enggak langsung sujud. Berdiri rukuk dulu, iktidal kemudian sujud. Begitu juga orang Indonesia biar salatnya tidak menghadap ke timur. Karena kiblatnya ada di barat, di Mekah. Ijtihad ulama yang berhujjah bersumber dari madhab-madhab ini memberikan fatwa. Akhirnya seperti ini. Wis, engko nek wis melaku sepeda ambek dalan iku melaku. Mesti ana tujuan. Yang disebut hakikat. Lah tujuan iki nek gak dingelmoni mboten saged. Tujuan iku kudu dingelmoni. Apa ngelmuni sing dimaksud tujuan? Apa ilmu hakikat iku? Inilah yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Ibrahim dikatakan Hanifah, ngaten, millata Ibrahimah Hanifah, condong dengan ilmu sing kanggo mengesahkan Allah. Jadi hakikat adalah tujuan. Orang sholat mesti ditanya, "Kamu apa sholat?" Ya nyembah Allah tujuannya lah, ngaten nggih? Nyembah Allah. Tapi apa tengah dalan kebegal?
kebegal nafsu, akhirnya roh ini menghadap pasar, akhirnya menyembah pasar, sawah, apapun, akhirnya menyembah di situ. Mengapa di situ? Karena hakikate ora dingelmoni. Dengan ilmu hakikat itulah akan memberikan petunjuk bil huda wa dinil haq, akan memberikan petunjuk Allah itu yang bagaimana sih? Lha ngeten niki. Akhirnya dibahas sifat-sifat wajib Allah. Ciri-cirine sing duwe jeneng Allah iku ngene. Iku dingelmoni hakikate. Sing maksud tujuane hakikat yang disebut nyatane hakikat adalah makrifat. Jenengan sudah sampai di sini, iki sudah makrifat. Lah sampean kesini hakikate mang. Nek gak sampean ngelmoni gak ero. Gak iso tutuk. Apa ngelmoni sing kang ngene? Sampean kudu roh ancer-ancere nggon sing dituju sing endi. Minimal nek cara saiki ono Google Map. Ya, minimal lah sampean iki nggawa alamati. Lah ngoten nggih. Lah engko akhirnya takok-takok wong dalan. Akhirnya ketemu nggon. Kebanyakan kita umat Islam nyun sewu hakikati kating ngelmoni. Akhirnya mboten saged tumeka makrifat dateng Allah. Akhirnya salat yang terjadi pada diri kita itu terputus, terbegal. Gak bisa menyembah Allah. Iya karena budu ora bisa. Tidak bisa. Akhirnya hati atau ruh ini menyembah terhadap selain Allah yang disebut tauhid dengan bukti dan bentuk anti lalai dari Allah. Bagaimana sampean bisa mengatakan saya mukhlason? Wong sampean kenali hanya nama. Terus ketemu saya di masjid Wongsorejo. Sholat jejer. Bagaimana bisa jenengan mengatakan iki mukhlason? Wong sampean gak tahu ketemu aku. Lewat ngelmu dudono cirine mukhlason ngene ora. Jadi ya gak iso, Pak. Mungkin jenengan menganggap aku tukang wong ngelih sandal. Oh, mukhlason sing sampean maksud sampean kenal jenenge tok, ketemu aku ya mboten saged bedhek yen aku iki sing sampean maksud. Paham nggih? Karena ilmu ini mboten ngertos. Bagaimana kita tahu kalau hidup itu Allah yang ada pada diri kita, yang kita tahu kita hidup sebab dihidupi Allah. Bagaimana kita tahu wong kita itu tidak diajarkan ilmu hakikat untuk mengetahui ciri-ciri yang memiliki nama Allah? Enggak mungkin. Logis, Pak? Oke. Jadi kembali lagi dalam satu pahaman dzikir, memang kalau kacamata syariat dzikir adalah sunnah hukumnya, justru sholat maktubah iku wajib hukumnya. Wis titik kacamata syariat. Kita harus memakai kacamata hakikat. Kita kacamata syariat wajib ono kulit. Isi nomor loro. Ini kacamata syariat. Karena kacamata syariat itu membahas ibadatul jawareh. Buna, sama jika salah paham. Ibadah kang bangsa fisik. Lah, sementara kacamata hakikat itu kanggo ndelok ibadah kang bangsa kolbiyah, roh. Jadi harus kita pilah-pilah. Kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar sudah. Miturut kacamata masing-masing. Konteks dalam kacamata hakikat tentang sholat nyun sewu. Keterangannya
Mboten awalu bitakbirin wa akhiru bisalamin, mboten. Sing dimaksud salat secara hakikat madhepe ruh menyang Gusti Allah. Karena hakikat itu mensikapi dari sisi batiniah roh, mboten jasmania. Nek syariat jasmania. Iki kudu sampean pahami. Harus kita pahami dua kacamata ini. Mata ada dua, ada mata ainul basyariyah, mata dohir manusia ini, ada ainul basiroh, mata hati atau mata ruh. Fungsi kedua mata beda-beda. Nek mata dohir kanggo dalan tafakkaru fi khalqillah. Orientasine dari akal. Mana yang tidak masuk akal tidak bisa diterima. Wis iku sesat wis. Akal iki. Nek gak masuk logis, gak masuk. Makanya orang kalau hanya fokus di akal, mesti dalilnya nggih logis. Ora bakal iso nrimo dalil batiniah, gak iso. Makanya nek kalau dalile gak gelem, ya wis bener. Karena mereka berdasarkan logis. Sebab hukum mulai dari haram, wajib dan lain sebagainya itu yang ada di hukum syariat, istihati itu bersumber dari dalil akli. Samen, tak terus nih disi. Dalil akli. Maksudnya apa? Dalil akli diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang menurut akal itu rasio. Contoh nggih. Niki sampean kembang nih mengki. Contoh. Babi halal apa haram? Haram. Anjing mengapa mengharamkan? Karena sisi akal di situ ada hal-hal yang membahayakan terhadap kesehatan. Sehingga orang yang diwajibkan melakukan hukum syariat itu hanya orang yang berakal. Nggih mboten. Sing gak berakal wajib mboten. Ndak ya? Berarti sumber hukum iku mau di dalam syariah adalah berdasarkan ijtihad dalil akli. Saged diterima? Sakniki kula wani kesempatan dateng panjenengan sing kok iso? Monggo. Setahu saya haramnya babi atau anjing itu dari Al-Quran murni. Nggih, terus? Andai kata tidak membahayakan kesehatan manusia, saya tetap diharamkan oleh Allah. Niku masuk akal mboten? Ya? Masuk akal mboten? Tidak, bukan karena akal, Bu. Kenapa? Akal ini adalah makhluk. Si. Sementara ketetapan itu adalah ilahiyah, Bu. Betul. Ngeten Pak ya. Wong gendeng mangan asu haram mboten? Loh ya bener toh? Oh bener. Berarti itu diharamkan bagi yang lah. Bukan berdasarkan akli, Bu. Qat'iynya tetap dari nakli dalilnya, Bu. Ngeten. Pemanfaatnya adalah akal. Nggih. Oke, ngeten. Oke, sumber hukum semuanya dari Al-Qur'an dan niku nek sampean pangan mentah-mentah mampu ah? Lah, disitulah akan memunculkan ijtihadul ulama, gitu. Si ta. Sampean kecek roh muarani maksudku iku. Cek roh muarani. Saya mengatakan bersumber dari dalil akli, di dalam dalil akli niku saking pundi?
Saking bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Disitulah nanti ada muncul beberapa madhab yang memakai akal itu sehingga memunculkan yang namanya ijma dan qiyas. Di sini. Jadi bukan apa jenenge nek wis mengatakan dal akli melempar Quran dan hadis mboten. Kita harus tahu ranahnya. Wis tak ibarat nang ngene. Niki wadah nggih. Wadah nggih. Wadah asbak. Oke. Wadah asbak iki madhaya apa? Latu ge wadah tegesan. Gitu? Masuk akal mboten? Sik tak. Sampai tak tanggel masuk akal mboten? Niki asbak. Asbak iku kanggo madai tegesan utis gawe madai latu. Masuk akal enggak? Lho ya wis masuk akal ya wis toh. Terus tak terusno Didik, tak terusno. Ketika halal dan haram dikatakan dari akli, Nggih pun. Iki gak kena diterusno. Gak bisa ya. Gak bisa. Karena gini, mohon maaf. Ketika saat kita menyentuh di dalam ngalam arwah ya. Ruhaniyah. Akal kan lepas, Pak. Akal kan lepas. Lepas pun paham ya. Ketika akal iku lepas, berarti ki maksud tafakkaru fi dzatillah. Berarti hal-hal yang selain daripada gak masuk akal, iku berarti gak bisa diterima akal. Nek gak iso diterima akal, berarti gak iso muncul haram, makruh, mubah, wajib. Lah ngoten to? Betul? Sehingga tak simpulno, orang yang bighairi aklin iku gak iso kena hukum. Nah, berarti Al-Quran dan Al-Hadis iku gak kena langsung sampai let, harus dimuat yang berdasarkan akal. Contoh maneh, sampean umpama salat gak tak tukno akal, ya. Salat ning gak tak weni ganjaran, gelem mboten? Lah, oke, mulai paham pun mulai paham. Mboten mau nggih? Oke, pun paham. Lah, kefahaman sampean iku sampean tingkatno. Di dalam situ siapa yang berperan? Oke? Nek sampean sudah merasa yang berperan bukan jenengan, tapi Allah, mau melakukan mboten salat. Lah, wis iki masuk, nek ngeten masuk. Cek. Mungkin lanjut Gus. Sebentar dulu Gus. Ini pas ini momennya ini, biar nggak melebar. Sebab tadi yang punya saya terpotong. Nah, saya teringat tadi dawuhnya Gus, ketika kita sudah sampai, anggap sampai tadi bahasanya Gus gimana saya lupa. Syariat itu ditinggal, kan ngonten Gus? Diparkir. Iya diparkir lah, diparkir. Saya ingat dawuhnya guru saya Gus, katanya ini cerita para wali. Begini Gus, ketika seseorang atau hamba itu mengaku dirinya setelah sampai kepada Robnya, berarti dia sudah gagal. Maksudnya betul, tidak sampai. Kata-kata ditinggal atau diparkir berarti orang itu sadar, kecuali tertinggal. Bahasa di dengan ter itu beda jauh Gus. Gus tadi dawuhnya ditinggal atau diparkir, berarti orang itu sadar bahwa dirinya itu telah sampai. Ketika orang itu sadar dirinya telah sampai dan diparkir, berarti saat itu juga dia gagal sudah, tidak sampai kepada Robnya.
Ini cerita atau dawuhnya guru saya masa-masa saya masih ngaji dulu Gus. Ini katanya cerita para wali. Bagaimana dengan itu Gus? Gini, ini substansinya adalah ahad, ya. Ahad itu tunggal, tunggal itu tidak ada selainnya. Tatkala jenengan merasa sampai, ya, merasa makrifat, justru Anda itu yang tidak makrifat. Walaupun hadits qudsi mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa, makanya gak kena diuntal mentah. Berarti sifat kehambaannya kan masih muncul. Nek sifat kehambaannya muncul, mana yang disebut ana al-haq? Batal toh? Batal. Nek orang lain mengatakan silakan. Kalau diri yang bersangkutan mengatakan, justru itu dia yang belum sampai. Tinggal hatinya. Pun ngeten. Onok kalimai Fir'aun kali al-khalat. Fir'aun mengatakan ana rabbuka, ana rabbukumul a'la. Aku pangeranmu sing luwih dukur. Ana al-haq, sama mboten? Sama, substansinya sama. Niki empun delok syariate. Empun delok syariate. Ya. Delok substansinya, makhluk syahidnya. Ya. Karena kita kan, saya katakan, saya ngaji bukan ngaji njoboni tapi ngaji jeruni. Ana al-haq, al-haq maksudnya Allah. Berarti kalimat saya Allah ambek sing ngarep mang ana rabbukumul a'la, sama. Cuman ketika saat itu terjadi antara al-khalat dengan Fir'aun, itu enggak sama. Substansinya enggak sama. Al-khalat ditajali, Fir'aun takholi. Walaupun ucapannya sama, tapi di dalam hati tidak sama. Genah. Jadi orang lain mengatakan al-khalat makhluk, lah ngono toh. Tapi di dalam diri al-khalat makhluknya sudah tiada. Ya. Ketika guru saya ini menyatakan, ketika kita sudah sampai syariat ini kan diparkir, saya nanti akan berkeyakinan bahwa sholat saya akan ditinggal. Ketika guru saya yang ngomong. Tapi ketika guru saya seperti ini, Gus, ketika kamu sudah sampai, secara sendiri akan tertinggal, tidak akan ingat siapa-siapa lagi. Tapi yang ada hanya Allah. Itu saya setuju. Tapi ketika diparkir, dengan terbeda jauh, Gus. Kalau berarti dirinya sadar. Kalau orang itu Gini, di parkir, di kembali kemana? Tinggal substansinya hati duduk di tajali apa di takholi. kalau kita berbicara diri sendiri, Pak. Ya. Maksud saya kan ketika kita berbicara dari guru ke murid itu, khawatir nanti murid pemahamannya, ketika saya sudah sampai kepada Allah, berarti bisa ditinggal. Gini Pak, gini ya. Apa yang didakwakan masayih zaman dulu kebanyakan bi isyarah, ya, membingungkan. Lah ngeten ta? Hal itu tidak salah. Itu untuk menunjang terhadap murid, santri supaya dheweke tetap giat. Paham nggih? Jadi bingungnya kalimat yang diucapkan oleh masyayikh kita bukan berarti masyayikh itu salah. Justru masyayikh mendongkrak supaya murid iku ngerti soro.
Tahu soro. Biar teman-teman dek iku mang terengginas utawa teguh-teguh gitu loh. Makanya dulu mengapa masayih-masayih kita itu kok biisyaratin. Itu karena itu semuanya. Makanya kalimat ditinggal gitu dengan tertinggal menurut pandangan syariat bedo. Bedo. Ter berarti dengan sendirinya, di berarti sengaja. Tapi kalau duduk di tajali, salahkah Allah? Tak tanya. Salahkah Allah? Lah ya. Enggak salah. Ya tak? Karena mutlak. Gini. Tadi saya katakan. Masayih dulu itu kalimatnya memang membingungkan. Tapi bukan berarti masayih dulu itu salah. Maksud dan tujuan masayih adalah Anda supaya tahu soro. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Mendapatkan sesuatu yang termahal, jangan dikira itu bim salah bim. Harus dilewati soro dulu. Oh bahasa Madura soro nih. Sarah. Nyari nyaman kudu libat sarah. Betul. Tak terus ke, sampean wis paham nggak tajali tadi? Oke, kalau sudah tajali paham, jangan disamakan, jangan dibedakan antara diparkir dan sampean akan terus membedakan manakala jenengan duduk di syariat. Mohon maaf, sampai kapan NU Muhammadiyah gak berbeda? Berbeda, apa gak berbeda? Terus sepanjang sejarah tetap berbeda. Pasti akan menimbulkan hasud. Saling mengklaim awak sing bener. Nggih mboten? Kita lihat di Timur Tengah persoalan sampai fisik horizontal, bunuh-membunuh, asalnya beda madhab. Indonesia bisa jadi terjadi seperti itu. Nanti kapan masa? Bisa jadi. Semuanya kalau kita melihat dari kulit, pasti ada banyak perbedaan. Nek terus kita berbeda, kapan rukune? Mana umatan kita? Tak terus sedikit ya. Ternyata jawabannya bisa tidak tukaran, bisa tidak saling menyalahkan manakala hatimu sudah ke ahad. Baru di situ mengatakan kalau semuanya yang berperan Allah nggak ada salah, sing nggak ada salah, sing di. Maksud saya gitu tetap saya Gus. Apa ganti? Tadi kan yang dibahas kita kan tauhid. Betul. Anggap gini, ketika kita berbicara membahas di, itu berarti syariat. Kenapa di saat membahas tauhid kok ada di? Ada syariat. Tapi kalau itu tauhid sudah. Karena kita tidak sadar. Ngeten. Ya, iki boleh tak balekno. Tadi sampean ngomong, kita kan sama santri, saya jamaah. Tak balekno ngono bulian. Enggak boleh, kita harus memakai enggak boleh di. Terus sinkronnya di mana? Jenengan lau sanjang, lo kita berhadapan dengan umum. Terus piye? Gak bingung tambahan. Halo, gak bingung ah? Lah, Pun gini Pak ya, pun gini.
Hukum di syariat itu bermacam-macam. Artinya bercorak. Umpama gambar itu macam-macam gambar. Hukum di hakikat itu hanya tunggal, tidak bercorak-corak. Sudah menjadi ketetapan kalau di dalam syariat itu bermacam-macam. Madhab pun banyak sekali. Lah ngeten nggih? Nah, perbedaan madhab satu dengan yang lain janganlah dijadikan sebagai alasan untuk kita saling hasud. Mohon maaf, mohon maaf. Itu bisa terjadi gak hasud manakala kau sampai pada keahatan pada Allah baru terjadi. Ingat apa kealiman kita ya tentang ilmu apapun, bahkan ilmu tauhid. Jikalau tidak keahad, justru menjadikan takabur hati kita. Betul. Betul. Ya, pertanyaan sama ini belum tak jawab. Jadi gini, jadi tolong kita harus memakai kacamata dua, ya. Kacamata syariat, yuk kacamata hakikat. Nek sampai hanya memegang kacamata siji, pasti akan berkontrak, bertentangan terus. Ndak, aku terus sampai dulu, ben mesian lego, ngoten lho. Pun pertanyaan jenengan mau yang apa? Supi kula. Lupa. Heeh. Apakah dia orang yang bersih dirinya dalam tingkah laku? Artinya dalam diri jasad ini tidak pernah melakukan suatu hal yang dipandang orang lain itu. Oh gitu, ngaten-ngaten. Nggih pun paham. Nggih. Nggih, pun. Orang yang majedub itu kan bigori aklin. Akalnya kan off. Oke ya? Off. Terus sing sampean maksud materi ini tadi adalah apakah tidak berbuat jelek? Lah ngeten dah. Ngeten. Perbuatan itu ada dua pandang. Pandang manusia dan pandang Allah. Nek pandang manusia berarti secara fisik, pandang munggu Allah berarti secara batiniah atau ruh. Kalau pertanyaannya apakah orang majdub itu tidak pernah berbuat jelek pandangan manusia, ya pastilah berbuat jelek. Miturut pandangan Contoh, dia nggak sholat cara syariat lah jelek toh? Jelek pandangan manusia. Terus dia itu berbuat zina. Ayo. Oh, majdub itu gak iso ngaku. Ini Gus cerita yang tadi Gus, ada seorang manusia ya mengaku dirinya itu sudah majdubun, anggap seperti. Wah, gak iso. Apakah dia akan sampai jika dia itu masih punya hutang-hutang misalkan, zina misalkan. Orang yang majdubun itu orang tidur. Orang tidur itu apa dia mengaku? Ya, sudah paham ya? Yang nomor 2 ya? Orang yang mengaku dirinya bertemu Allah berarti orang itu belum bertemu. Walaupun mursyid mengatakan tetap dia belum bertemu. Apalagi kita. Tadi kan saya katakan, kul katakan Muhammad huwa utawi hidup, ya, iku Allahu utawi jenenge Allah, iku ahadun esa. Muhammad jelaskan tentang jalan untuk menuju ke esa bagaimana.
Si tak rungu. Ya. Kalau sudah detik-detik dikatakan ahad, fana toh semuanya? Kalau fana siapa yang mengaku? Nek si mengaku Allah, pantas mboten? Pantas. Iku maksudnya Allah menyatakan dirinya, mengenalkan dirinya terhadap lain. Lah iku. Berhubung kita melihat manusianya, kita menuduh dia yang mengaku Allah. Tapi kita tidak tahu dia ada di tajalli. Ayo. Suara yang muncul dalam lesannya kita melihat dari seorang mursyid, seorang teman, manusia. Ya, kita melihat beliau makhluk. Walaupun ada teori yang mengatakan kalau ada orang yang ngaku-ngaku orang ya, ngaku-ngaku dirinya sampai pada Allah, itu tanda dia belum Tetapi ingat, bila mana dia duduk di tajalli, pantas hal itu terucap. Pantas, karena yang mengucap bukan dia, manusia. Aku Sayyidina Ali duwe ilmu rong karung. Sekarung tak gemehno seluruh umat. Sekarung nek tak gemehno, tak buka aku dibeleh. Ya? Gini Bapak, tatkala beliau itu duduk di tajalli, bukan berarti yang ngomong itu dirinya. Sita. Gini, kayaknya si keluar dugi si makhluk, gitu. Tinggal gaya kita melihat dari sisi mana. Wis padha mek ngeten. Nyun sewu saya tak jumeneng nggih. Tak ngadeg. Wis, sampean delok ayang-ayang kula, aja didelok kula. Ayang-ayang kula niku obah mboten? Mergain delok ayang-ayang. Sing duwe obah sinten? Nek sampean sik tetep ndelok ayang-ayang, berarti ayang-ayang iki sing duwe obah, sing duwe peran. Andai kata, contoh andai kata, kula tak jegideg alias meneng. Ayang-ayangnya napa? Diam, Mbak. Diam. Artinya ngene lho dulur, asline dari mana kita memandang. Kita gak usah eker di danter. Ya. Dari mana kita memandang? Kalau kita memandang makhluknya, maka jelas benar yang berbicara makhluk. Tapi kalau kita memandang hidupnya, siapa yang bicara? Cetha nggih?